Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khalik Fauzi, Master Penguji dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Batik Indonesia. Pada sebuah proses uji kompetensi, tentu harus selalu dilakukan audit dan verifikasi proses uji kompetensi untuk menjamin kualitas proses uji kompetensi yang salah satunya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi peserta uji kompetensi yang mengajukan banding atas hasil uji kompetensi atau pelaksanaan uji kompetensi. Mari kita mulai dari awal untuk mengetahui tentang sertifikasi uji kompetensi. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bagian ketiga tentang sertifikasi pasal 61(3) dinyatakan sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pada bab 7 tentang sertifikasi, Pasal 54(3) dinyatakan peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 yang setara dengan sertifikasi kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi. Pada butir 4 dinyatakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri atau profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008, Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah suatu lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi atau asosiasi profesi yang diakui pemerintah dan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji dan sertifikasi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan non-formal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri. Tugas lembaga sertifikasi kompetensi diantaranya mengembangkan standar, yaitu menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan dan materi uji kompetensi. Kemudian menyelenggarakan uji kompetensi bagi peserta didik, kursus, dan masyarakat. Berikutnya adalah menyiapkan, membina, dan menetapkan penguji kompetensi. Selanjutnya adalah menetapkan tempat uji kompetensi yang memenuhi syarat
dan mengelolanya. Selanjutnya adalah melakukan administrasi sertifikasi, mengurus proses administrasi, penertiban sertifikat, dan pelaporan hasil uji. Dan tentu, lembaga sertifikasi kompetensi melakukan promosi dan sosialisasi tentang kegiatan uji kompetensi. Sedangkan kewenangan lembaga sertifikasi kompetensi diantaranya adalah menentukan peserta yang lulus uji kompetensi melalui surat keputusan. Yang kedua adalah menerbitkan sertifikat kompetensi. Yang ketiga adalah menyetujui tempat uji kompetensi yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan uji. Dan yang keempat adalah melaporkan pelaksanaan hasil uji kompetensi kepada pihak terkait. Saudara-saudara, untuk menjamin kualitas proses uji kompetensi, maka lembaga sertifikasi kompetensi wajib melaksanakan audit dan verifikasi proses uji kompetensi. Audit dan verifikasi adalah dua hal yang sangat berperan dalam menjamin kualitas proses uji kompetensi. Audit proses uji kompetensi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses uji kompetensi telah dilaksanakan secara sah, objektif, dan sesuai dengan standar serta kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan verifikasi proses uji kompetensi pada lembaga sertifikasi kompetensi bertujuan untuk menjamin mutu, keabsahan, dan keadilan dalam penilaian kompetensi. Dengan melaksanakan audit dan verifikasi proses pelaksanaan uji kompetensi, lebih menjamin hak banding dan keadilan bagi peserta uji kompetensi. Hak banding adalah hak yang dimiliki oleh peserta uji kompetensi apabila tidak berkenan dengan hasil uji kompetensi yang didapatkan. Proses audit dan verifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi ini menjamin pengajuan banding peserta uji kompetensi dilakukan secara profesional dan objektif. Mari kita dukung pengembangan lembaga sertifikasi kompetensi menuju masyarakat Indonesia yang lebih kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.